Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Siti Lampung. Apa kabar semua teman-teman dimanapun berada? Mudah-mudahan semua teman-teman tetap diberi kesehatan selalu, panjang umur, murah rezeki, dan dilancarkan dalam aktivitasnya masing-masing. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semuanya. Di sini saya lagi di dapur, dan di dapur. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan bosan-bosan melihat video saya di dapur dan di dapur. Soalnya saya bisa ngevlognya di dapur gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya harap dimaklumin, dan di sini saya akan sharing kepada teman-teman semuanya. Di sini saya lagi mau masak sup teman-teman. Masak sup apakah itu? Di sini saya mau masak sup. Ini adalah apa itu, selada ya teman-teman. Selada air. Terus sama ini adalah leci atau biji apa ya di Indonesia namanya, seperti biji kluwih tapi bukan biji kluwih teman-teman. Ini loh, ini terus begini. Ini seperti biji kluwih ya, tapi bukan kluwih. Seperti biji nangka tapi bukan, nggak tahu lah biji apa. Kalau bahasa Hongkongnya itu leci gitu loh teman-teman. Kalau bahasa Indonesianya itu biji apa saya kurang paham gitu ya teman-teman. Soalnya di sini saya sharing kepada teman-teman khususnya yang di Hongkong, sup atau putong atau kuantong, sup bentar atau sup lama, menu-menu harian di rumah majikan sini ya teman-teman. Jadi yang saya sharing kepada teman-teman semuanya itu masak-masakan Hongkong atau sup-supnya Hongkong. Siapa tahu apa itu teman-teman yang di luar sana, khususnya yang di Hongkong itu bingung kadang mau masak apa, sup apa gitu. Soalnya kalau orang sini itu sup itu seperti favorit, tiada hari tanpa minum sup kalau di rumah sini loh ya teman-teman. Jadi saya sering banget kalau sempat itu, kalau sambil ngonten, masak sup sambil ngonten. Jadi buat teman-teman semuanya yang saya sharing di sini ya menu-menu harian di rumah majikan sini gitu ya teman-teman. Jadi ini mau direbus sebentar dulu teman-teman. Direbus ini kulitnya ini biar mengupas gitu. Itu airnya sudah mendidih dan itu kualinya belum mendidih teman-teman. Jadi ini saya mau rebus ini sebentar. Jadi nanti kalau udah bisa dikupas gitu teman-teman. Terus campurannya itu daging ini ya teman-teman, daging ini terus sama ini adalah rempela bebek atau ngap. Itu bebek ya teman-teman. Ngap itu yang lehernya panjang itu loh teman-teman. Ini rempelanya gitu. Ini rempelanya. Ini udah saya rebus, jadi tinggal dipotong-potong gitu ya. Soalnya di sini itu yang diambil cuman airnya saja, ampasnya itu nggak mau gitu loh teman-teman. Ini tadi udah saya rebus, jadi udah agak empuk, bisa dipotong. Jadi ini saya potong, soalnya kan keras ampela itu. Terus campurannya apa aja gitu ya teman-teman. Soalnya ini keras, jadi harus dipotong. Ini dipotong segini itu, segini. Ini udah asin ya teman-teman. Soalnya udah jadi asin gitu loh. Jadi direbus terus dipotong-potong gitu. Ini penampakannya udah begini. Jadi tinggal memasukkan aja nanti. Terus ini seladanya, sayur selada. Terus ini campurannya juga ini kacang teman-teman. Kacang apa ya namanya ini, kacang ini kacang nih, kacang apa ya, kalau
Saya itu taunya itu di sini loh teman-teman, kacang bahan-bahan sup-supnya itu ya taunya di sini gitu. Biasanya itu yang menyiapkan neneknya, jadi saya tinggal ngelihatin, terus nanti kalau neneknya nggak sempat itu udah ada bahan-bahannya, jadi saya masak sup, tinggal itu apa, tinggal memprakteknya lagi gitu loh teman-teman. Terus ini ada, ini seperti apa namanya, seperti kurma tapi bukan kurma ya ini teman-teman. Ini asem gitu baunya, manis seperti kurma gitu loh. Terus ini adalah kulit jeruk. Kulit jeruk ini udah saya rendam dengan air panas. Kalau direndam air panas itu cepet ya teman-teman, cepet lembeknya. Habis itu ini dikerok. Jadi kotorannya itu dibersihin, jadi nggak mau ininya itu, jadi harus dikerik terus bisa dibuang. Soalnya kalau itu apa, kulit jeruk itu bisa mengobati batuk gitu loh teman-teman. Jadi dikerik-kerik. Ini kotorannya, jadi dibuang. Jadi harus dikerik dulu. Kalau dikerik dan rendamnya pakai air hangat itu cepat melupas ini. Jadi apa itu, dimasukkan dalam sini dulu, nggak apa-apa. Tuh. Jeruk atau bahasa sininya itu namanya kobe ya teman-teman, atau ya kulit jeruk itu kulit jeruk ini tuh teman-teman. Ini udah tinggal angkat. Ini teman-teman udah ada yang ngupas sendiri nih. Ini jadi yang apa itu, kalau udah matang atau udah direbus itu kulitnya mengupas sendiri tentu teman-teman. Ini yang udah dikupas, terus yang ini kan belum. Jadi kalau direbus itu mengelupas. Jadi kita kupas dulu, dikupas satu persatu, soalnya yang besar-besar ini cepat itu cepat empuk nih teman-teman. Jadi dikupas begini loh, ini dikupas ini, jadi mengelupas. Jadi fungsinya direbus itu ya buat melupasin kulitnya itu. Ini kan kalau belum dikupas itu begini, jadi kalau udah dikupas itu begini, ini kan udah pecah, jadi udah ngelupas. Jadi kalau yang besar-besar begini enak melupasnya. Ini tinggal menunggu apa, mendidih, tinggal menunggu mendidihnya aja teman-teman. Kita lanjut mengelupas. Kalau yang besar-besar ini agak enak gitu loh melupasnya. Ini kan nih. Kalau yang kecil-kecil itu manis tapi agak lama melupasnya. Ini juga manis sih tapi besar-besar itu
Kalau dimakan gitu cepet kenyang gitu loh teman-teman. Ini juga enak loh kalau dimakan kalau udah direbus dimakan begini enak, saya juga suka soalnya manis gitu. Namanya leci kalau bahasa sini ya teman-teman, kalau bahasa Indonesianya nggak tahu. Terus saya juga tahu bahan-bahan sup orang sini itu ya di sini ini gitu teman-teman. Kadang bahannya sama, cara masaknya juga beda, kadang ya beda bahan-bahannya, cara masaknya juga beda gitu, tergantung majikannya masing-masing ya teman-teman. Ini saya sharing ya cara masak-masak di sini dan ala-ala saya di rumah majikan sini begitu teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan bosan-bosan melihat video saya. Oke, pokoknya pantengin terus video-video saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman. Jadi saya kalau sempat masak sambil ngevlog gitu. Jadi ini dikupas-kupas terus sampai selesai sambil menunggu itu mendidih, airnya mendidih gitu. Nanti kalau airnya sudah mendidih itu dituang bahan-bahannya semua teman-teman. Jadi ini namanya pudong kalau bahasa Hongkongnya. Pudong itu sup lama teman-teman. Kalau kwantong itu sup sebentar gitu, ada perbedaannya. Kalau bahasa sini tuh kadang satu kata 3 arti gitu teman-teman, tinggal melihat kalimatnya seperti bahasa Inggris itulah. Tapi kalau bahasa sini, bahasa Hongkong itu nggak ada kamusnya. Jadi kita lanjut dikupas-kupas. Ini nanti saya rebus 2 jam setengah teman-teman. 2 jam setengah, baru dimatikan kompornya. Terus kalau mau makan baru dipanaskan lagi gitu. Jadi tinggal memanaskan aja. Ini teman-teman, kita lanjut sebelum selesai, kita lanjut. Jadi harus dibersihin. Sampai bersih. Cara ngupasnya teman-teman. Airnya sudah mulai mendidih, jadi nanti bisa dimasukkan bahan-bahannya semua. Ini ampasnya juga nggak dimakan loh teman-teman, cuman yang diambil itu airnya saja, supnya aja. Nanti ampasnya ya saya buang gitu kalau habis diminum. Saya juga nggak minum sup-sup begini gitu, mending air putih aja. Tapi kalau sup ikan, tomat itu saya minum gitu. Tapi kalau sup begini enggak. Airnya udah mulai mendidih.
terangsang atau belum mendidih, sebentar lagi mendidih. Persiapan mendidih gitu. Persiapan mendidih, jadi tinggal sedikit lagi yang belum dikupas. Jadi kalau yang besar-besar ini agak cepat gitu. Kalau yang kecil-kecil itu lama banget, jelimet cara ngupasnya, agak lama gitu. Yang kecil-kecil itu biasanya teman-teman. Jadi ada dua macam. Leci, dua macam bahannya atau namanya bijinya gitu. Itu sudah mendidih, jadi kita selesaikan dulu. Di situ kita masukkan semuanya. Kalau di sini tuh ya tiada hari tanpa menusuk, 2 hari sekali, setiap hari, kadang 3 hari sekali. Itu ya masak. Kalau saya menggunakan itu biasanya 2 hari. Ini kalau masak begitu itu sama dikasihkan saudaranya atau kakaknya bos, jadi paling min 2 hari ya teman-teman. Tapi kalau yang saya menggunakan periuk putih itu pasti 2 hari, kadang sehari gitu. Terus cara masuknya juga, kalau ini lama, kalau yang pakai periuk putih itu paling min nggak ada 1 jam, 45 menit gitu. Jadi ini udah selesai. Ini udah selesai teman-teman, penampakannya. Inilah penampakan leci ini udah kekelupas semua. Terus kita masukkan bahan-bahannya semuanya. Pertama kita masukkan dagingnya, terus ininya apa itu, rempela bebeknya ini, terus kacangnya ini, habis itu ini nih apa ya, seperti kurma tapi bukan kurma, dan ininya pokoknya kita mau masukkan semua teman-teman. Jadi nanti hancur satu ya hancur semua gitu, soalnya ini direbus lama 2,5 jam, jadi ya biar matang semua gitu, biar meresap. Kita masukkan ini daun ini adalah daun selada itu teman-teman, selada air gitu loh. Ini kan nggak saya potong ya, begini aja, soalnya nanti kalau udah hancur atau udah lembek gitu kan hancur gitu.
jadi nggak dipotong. Ini udah masuk semua. Jadi beginilah penampakannya. Inilah penampakan sup atau pudong selada air ya teman-teman, selada air. Habis itu pokoknya itu tadi campurannya banyak banget campurannya. Terus saya menggunakan ini biar nggak tumpah atau biar nggak keluar kalau mendidih nanti ya teman-teman. Saya menggunakan sumpit atau kaiji. Sumpit ini taruh di sini, kurang panjang, yang panjang, yang panjang. Ini kita taruh di sini, di situ, taruh begitu teman-teman. Nah, jadi begitu, tuh kan. Jadi kalau pas waktu mendidih itu kalau ya airnya nggak keluar gitu loh teman-teman, jadi biar airnya nggak keluar dikasih sumpit begitu teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu sharing hari ini. Apabila ada kesalahan saya minta maaf dan ditunggu kelanjutannya sharing-sharing saya selanjutnya setiap masak-masak sup gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. Apabila ada kesalahan saya minta maaf dan ditunggu kelanjutannya video-video saya. Apabila pokoknya ditunggu kelanjutannya video-video saya. Buat teman-teman jangan lupa bantu like dan subscribe nya. Oke teman-teman, sampai sini dulu dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.